bikin adonan cireng isi ayam pedas. Hai, assalamualaikum Ketiri. Kembali lagi di keseharian aku yang Meminar Dila sebagai ibu rumah tangga. Di sini itu aku udah bikin isian cirengnya dan udah manasin air. Nah, bahannya gampang banget ya, terigu. Pokoknya terigu sama sagu atau acinya itu kita bandingin 1:2. Jadi kalau terigunya itu seperapat, otomatis buat sagunya itu 1,5 kilo ya teman-teman. Kalau ini mah aku kira-kira aja, nggak aku takar, kayaknya mah kurang ya seperapat. Jadi cuma sedikit aja aku bikinnya, soalnya cuman buat cemilan beberapa hari. Palingan ini habis dalam 2 harian. Terigu dicampur dengan kaldu, dicampur juga dengan sedikit garam, terus kita siramin dengan air panas. Kita siramin sedikit demi sedikit, siramin enggak tuh, maksudnya kita ulenin sedikit demi sedikit ya airnya, pokoknya sampai terjadi atau terbentuk bubur terigu teman-teman. Kita aduk terus menerus sampai kecampur rata dan enggak ada yang ngegumpal. Kalau adonannya masih ada ngegumpal, kita tambahin lagi airnya sampai benar-benar halus dan jadi bubur terigu ya teman-teman. Nah, aku di sini juga udah nyiapin buat persagu-saguannya. Pokoknya gampang-gampang, susah sebenarnya bikin ini. Tapi kalau kalian udah biasa bikin dan udah tahu takarannya, itu gampang banget pokoknya. Dan ini udah jadi bubur terigunya. Sekarang lanjut waktunya kita campur-campur sama peraci-acian atau persaguan. Kalau ini aku pakainya sagu yang dari warung aja ya. Kalau kalian mau pakai sagu tani itu lebih bagus banget. Biasanya sagu tani aku pakai buat bikin empek-empek. Dan siapa di sini yang nungguin resep empek-empek dari aku? Hayu komen nanti ya kalau lagi senggang waktunya. Dan buat kalian yang sering atau udah pernah follow aku di Facebook Pro ataupun di halaman, pasti udah tahu banget aku sering banget bikin cireng isi ayam pedas ini, karena ini salah satu cemilan kesukaanku dan Pak suami. Nah, kalau udah rada dingin atau rada hangat aja adonannya, sekarang waktunya kita ulenin aja pakai tangan biar lebih cepet meratanya ya teman-teman. Dan kalau kalian ini buat jualan harus banget pakai sarung tangan plastik kayaknya ya, karena aku buat makan sendiri dan aku juga udah cuci tangan kok teman-teman, jadinya udah bersih ini tangan. Kalau ngulenin pakai tangan itu jauh lebih cepat dan kita juga jauh lebih tahu ya, oh ini udah pas adonannya atau belum. Jadi itu lebih enak aja menurut aku daripada kita adonin sampai dia kecampur rata sama sendok ataupun tadi apa tuh namanya tuh, centong buat nasi yang dari kayu itu ya. Nah, ini karena masih lengket, aku campurin lagi acinya atau sagunya. Dan di sini itu aku kira-kira ngehabisin acinya itu 1/2 kilo ya teman-teman, karena tadi pas bikin bubur dari terigunya itu kan rada bener-bener encer, otomatis kita butuh acinya yang banyak. Nah, yang penting itu acinya yang banyak ya teman-teman, biar dia itu enak nyoy-nyoy gitu cirengnya. Ini itu cocok banget buat ide jualan, soalnya di pinggir jalan juga udah banyak banget yang jualin ya teman-teman. Ada yang harga 1000-an ya, tergantung ukurannya. Dan di sini aku cetaknya pakai pencetak ini ya, soalnya apa, soalnya aku nggak bisa bikin yang pinggir-pinggiran
tuh gerigi-gerigi di pinggirnya. Nah, ini adonannya udah nggak lengket lagi, jadi udah bisa kita bentuk. Ini proses pencetakan atau pembentukan ya teman-teman. Ya simple, ini tuh proses selanjutnya itu gampang banget. Tapi ya begitu ya, rada memakan waktu. Soalnya butuh ketelitian dan kesabaran buat kita mencetak ini semua. Buat kalian yang bisa ngebentuk cirengnya ya nggak usah pakai cetakan ya teman-teman. Kalau aku karena nggak bisa, jadinya aku pakai cetakan. Nah, pertama-tama kita bikin lonjongan dulu, habis itu kita bolongin bulatnya. Bulatnya enggak sih, kita bolongin tengahnya pakai jempol. Dan aku lupa buat nurunin ini isiannya itu enak banget kalau kita tambahin pakai daun jeruk, rasanya tambah seger. Dan buat ngisinya juga itu harus pas banget ya, nggak boleh kebanyakan dan nggak boleh juga kedikitan. Kalau kebanyakan nanti ngerapetnya itu nggak bagus atau nggak rapet banget, jangan digoreng itu ambiar. Nah, kalau kedikitan pas kita makannya nggak enak loh, nggak padat. Nah, bikin ini itu prosesnya lumayan lama ya bun. Aku itu bikin isiannya dari pagi, terus aku dinginin aja, lanjut sekarang baru aku bikin adonannya. Ini sekitaran jam 12-an, mumpung si Aulianya lagi tidur, jadi lanjut aku bikin cireng ini adonannya ya, biar nanti pas ayahnya Aulia pulang kerja udah ada cemilan. Dan buat kalian yang penasaran sama hasilnya, boleh banget cobain ya resep ini ya. Cobain yang sedikit aja dulu bahannya, versi sedikitnya, biar apa, biar kalau gagal nggak mubazir banget ya teman-teman. Tapi kalau kalian ngikutin step demi stepnya dengan bener, otomatis itu bakalan jadi kok teman-teman, nggak bakalan gagal. Anti gagal klub. Aku juga awalnya cari resep ini liatnya di YouTube ya teman-teman, jadi ya maklumin, kita sama-sama belajar. Jadi kalau ada kesalahan, maaf banget, harap dimaklumin karena kita juga masih permulaan ya. Aku itu bukan mau ngajarin masalah masak, tapi hanya mau berbagi aktivitas aku hari ini buat bikin cireng isi. Tapi kalau kalian juga mau nyobain resep dari aku, boleh banget. Pokoknya di sini itu sekitaran aku dapatnya hampir 40-an ya. Jadi lumayan banget kalau mau buat jualan. Buat harga tinggal kita sesuaiin aja dengan modal kita dan tenaga kita. Oke, sekarang aku beres-beres dulu ini peraci-acian, terigu-teriguan. Sekarang waktunya belum diberesin loh, kita mau balurin dulu ini. Biar apa, biar dia nggak lengket dan biar kelihatan glowing gitu ya, biar kayak aku glowing banget itu muka. Bercanda ya teman-teman. Dan ini kalau mau dijualin kayak gini loh, isinya 8 dengan harga 15.000, udah otomatis banyak yang beli kok teman-teman. Sekarang aku mau goreng buat ayahnya Aulia pulang kerja. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih buat kalian yang selalu menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum, bye bye.